Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haidar Azhar. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan mengangkat judul Pembagian Hukum Islam. Kelompok kami terdiri dari Lisa Amelia, Muhammad Haidar Azhar, Imrodatul Ahkam, dan Muhammad Ridho Lutfi. Hukum syarak dan pembagiannya. Hukum Islam dalam kajian fikih atau usul fikih sering disebut dengan hukum syarak atau hukum syar'i. Yang maksudnya adalah hukum yang bersumber pada aturan-aturan yang diturunkan oleh syariah yang menjadi sumber utama hukum Islam, terutama yang berkategorikan syariat yang kemudian dilengkapi dengan hukum Islam yang berkategorikan fikih. Sumber hukum syarak adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, pengertian hukum syarak. Istilah hukum syarak adalah kata majmu' yang terdiri dari dua kata dasar, yaitu kata hukum dan kata syarak. Kata ini merupakan terjemahan dari istilah Arab al-hukmu al-syar'i atau hukum syar'i. Jadi hukum syarak berarti seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Terkait dengan hukum syarak, ada beberapa istilah yang biasa digunakan oleh para fuqaha dalam pembahasan mereka tentang hukum Islam. Istilah-istilah tersebut dimaksud dengan al-hakim, al-mahkum bih, al-mahkum fi, dan al-mahkum alaih. 2. Pembagian hukum syarak. Hukum syarak didefinisikan sebagai titah Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan, dan ketentuan, sehingga berdasarkan dari penjelasan itu hukum syarak terbagi menjadi dua. Yang pertama, titah Allah yang berbentuk tuntutan dalam pilihan yang disebut taklif. Yang kedua, titah Allah yang berbentuk wad'i, yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, akan tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu tersendiri. B. Hukum taklif. Hukum taklifi atau hukum taklif adalah tuntutan Allah yang berkaitan dengan perintah untuk berbuat atau perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan. Hukum taklif tersebut berbentuk tuntutan dan pilihan. Sedangkan dari segi tuntutan juga terbagi kepada dua, yaitu tuntutan secara pasti dan tuntutan secara tidak pasti. Adapun pilihan terletak antara memperbuat dan meninggalkan. Dengan demikian, hukum taklif itu ada 5 macam. 5 macam tersebut ialah hukum taklif majhur atau jumhur ulama disebut hukum yang 5, diantaranya mandub, makruh, haram, dan mubah. Adapun ulama Hanafiyah memerinci lagi tuntutan itu sendiri dari segi kekuatan dalilnya menjadi dua, yaitu 1. Tuntutan mengajarkan secara pasti ditetapkan melalui dalil qat'i atau dalil yang pasti atau disebut dengan fardu. Yang kedua, bila dalil yang menetapkannya bersifat tidak pasti atau zonni, hukumnya disebut wajib. Fardu di kalangan ulama jumhur disamakan dengan rukun. Ulama jumhur tidak membedakan antara wajib dengan rukun ataupun fardu, kecuali dalam ibadah haji. Adapun perbedaan lainnya mengenal hukum taklifi antara ulama Hanafiyah dan jumhur adalah 1. Apabila suatu tuntutan fardu atau tahrim diingkari seseorang, menurut ulama Hanafiyah hukumnya kafir karena hukum fardu atau haram ditetapkan berdasarkan hukum qat'i yang tidak mengukiri atau ditakwilkan. Yang kedua, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa apabila seorang meninggalkan pekerjaan fardu dalam suatu ibadah, maka ibadahnya batal dan ia wajib mengulanginya dari awal. Yang ketiga, perbuatan yang masuk dalam al-karahah al-tahrimiyah menurut ulama Hanafiyah apabila dikerjakan mendapat dosa, sekalipun orang yang mengingkarnya tidak dihukumkan kafir. Sedangkan perbuatan yang termasuk al-karahah al-tanziyah, pelakunya tidak dihukum, tidak dicela, dan tidak dikenai dosa. Tetapi perbuatan itu tidak termasuk perbuatan yang bernilai utama. Wajib dan pembagiannya. Secara sederhana, wajib berarti tuntutan secara pasti dan syar'i untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Karena orang yang meninggalkannya dikenakan hukuman. Dalam khitbah itu dicantumkan kata-kata yang tegas menunjukkan keharusan untuk dikerjakan. Perkataan kutiba adalah perkataan yang tegas dan mengandung arti diwajibkan.
Oleh karena itu, hukum puasa adalah wajib. Khitbah itu menggunakan fil amr serta dikuatkan pula dengan kata-kata yang tegas. Perkataan atunna adalah fil amr, yaitu kata kerja untuk memerintahkan suatu perbuatan agar dikerjakan. C. Dalam khitbah tersebut diterangkan ada sanksi bagi orang yang menjalankan kewajiban sebagaimana diperintahkan. Nasrun Harun menambahkan 5 cara lagi untuk mengetahui apakah suatu titah atau khitbah itu wajib selain 3 cara seperti di atas, yaitu 1. Melalui lafaz perintah itu sendiri. 2. Melalui isim fi'il, kata benda yang berarti kata kerja seperti alaikum. Lalu yang ketiga, redaksi bahasa Arab yang menunjukkan tuntutan yang mesti dilaksanakan. Lalu yang keempat, menggunakan fi'il mudhari yang dibarengi dengan lamul amr atau lam yang mengandung perintah. Lalu 5, mengandung lafaz masdar yang berarti fi'il. Pembagian wajib dapat dilihat dari berbagai segi. Ditinjau dari segi waktu menunaikan kewajiban. Wajib dibagi menjadi 2 bagian, yaitu wajib mutlak, yaitu suatu kewajiban yang dibebankan oleh syar'i kepada mukallaf dengan tidak ditentukan waktu mengerjakannya. Lalu yang kedua, wajib muakkad, yaitu suatu kewajiban yang dibebankan oleh syar'i kepada orang mukallaf dalam waktu yang telah ditentukan dan tidak sah bila dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Wajib muakkad dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Wajib muassa, 2. Wajib mudayyak, 3. Wajib zu syabhain. Dilihat dari segi pihak yang dituntut melaksanakan kewajiban, wajib dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang tidak melaksanakannya tidak dituntut lagi untuk mengerjakannya. Yang pertama adalah wajib aini, yaitu kewajiban yang diberikan kepada setiap pribadi orang mukallaf. Lalu yang kedua adalah wajib kifai atau kifayah, yaitu kewajiban yang ditunjukkan kepada semua mukallaf, tetapi apabila telah dikerjakan sebagian dari mereka, maka kewajiban itu telah terpenuhi. Dan dilihat dari segi jumlah yang telah ditentukan atau belum ditentukan, wajib dibagi menjadi 2 macam, yaitu wajib muhaddad, yaitu suatu kewajiban yang telah ditentukan jumlahnya oleh syar'i sehingga seorang mukallaf tidak bebas dari tanggungan, tidak juga menjalankan seluruh jumlah dari satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh syar'i itu. Lalu yang kedua, wajib ghairu muhaddad, yaitu suatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak ditentukan ukurannya oleh syar'i. Dilihat dari bentuk perbuatan yang dituntut, wajib dibagi menjadi 2 bagian, yaitu wajib muayyan yang sudah ditentukan, wajib mukhayyar yang boleh dipilih. Lalu yang kedua, mandub dan pembagiannya. Mandub adalah sunnah. Sunnah adalah suatu yang dituntut syar'i untuk melakukannya secara hukum syar'i tanpa ada celaan terhadap orang yang meninggalkannya secara mutlak. Definisi mandub yang banyak dikemukakan ulama adalah suatu yang diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Istilah lain yang diidentik dengan mandub adalah al-sunnah, as-sunnah, an-nafi, dan al-mustahab, al-tawat, tatawu, dan al-mustahan. Pembagian mandub dapat dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari segi selalu dan tidaknya Nabi SAW, yaitu sunnah muakkadah, sunnah ghairu muakkadah, sunnah hadyu, sunnah zidah, sunnah nafl. Haram dan pembagiannya. Haram berarti suatu yang dituntut syar'i pembuat hukum untuk tidak melakukannya secara pasti. Definisi yang umumnya dikemukakan ulama untuk haram adalah suatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan dikenakan dosa dan ancaman bagi orang yang melakukannya. Ulama Hanafiyah memisahkan antara larangan yang ditetapkan dengan dalil qat'i dan ditetapkan dengan dalil zanni, yaitu 1. Larangan yang pasti disebutkan dengan dalil qat'i yang tidak diragukan kebenarannya, inilah yang dinamakan haram oleh ulama Hanafiyah. Misalnya, memakan bangkai, memakan daging babi. Lalu kedua, larangan yang pasti yang ditetapkan dengan dalil yang zonni. Seperti hadis ahad disebut makruh tahrim. Abu Hanifah dan murid-muridnya menggunakan kata-kata makruh untuk menghindarkannya dari sebuah sebutan haram. Meskipun di belakangnya ditambahkan kata tahrim, misalnya larangan memakan keledai jinak
yang ditetapkan dengan hadis Nabi yang tidak mutawatir. Pada prinsipnya, dalam penetapan hukum, haram bagi yang dilarang adalah karena adanya sifat yang memberi mudarat atau merusak dalam perbuatan hukum yang dilarang itu. Haram menurut pengertian ini terbagi menjadi dua, yaitu 1. Haram zati, haram karena zatnya, yaitu sesuatu yang disengaja oleh Allah mengharamkannya karena terdapat unsur perusak yang langsung mengenai daruriyat yang 5. 2. Haram gairu zati atau haram ardli. Haram yang larangannya bukan karena zatnya, akan tetapi secara tidak langsung akan mengenai hal-hal yang bersifat zati. Antara kedua bentuk haram tersebut, terdapat perbedaan dalam persoalan seperti berikut. A. Dari segi pengaruhnya terhadap hukum wadlu. Haram zati bila berkaitan dengan rukun akad mengakibatkan batalnya akad tersebut. B. Dari segi pengecualian terhadap larangan, sesuatu yang dilarang secara zati adalah haram dan berdosa melakukannya. Yang dikecualikan dari hukum dosa hanyalah terhadap orang-orang yang melanggar larangan karena darurat. 4. Karohah dan pembagiannya. Karohah adalah suatu yang dituntut oleh syar'i atau pembuat hukum untuk ditinggalkan dalam bentuk tuntunan yang tidak pasti. Pengaruh tuntunan ini terhadap perbuatan yang dilarang disebut karohah, dan perbuatan yang dilarang tersebut disebut makruh. Makruh terbagi menjadi dua. Yang pertama makruh tahrim, dan yang kedua makruh tahzih. 5. Mubah dan pembagiannya. Mubah berarti sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum bagi mukallaf untuk memilih antara melakukan dan meninggalkan. Ia boleh melakukan atau tidak. Untuk mengetahui hukum mubah, ada 3 cara yang bisa ditempuh, yaitu 1. Adanya ungkapan tidak berdosa, tidak ada larangan atau ungkapan lain yang sejenis. 2. Adanya ungkapan yang secara jelas menghalalkan suatu perbuatan. 3. Tidak ada nas syarak yang mengharamkannya, sehingga kembali kepada hukum asal suatu perbuatan. Al-Syatibi membagi mubah menjadi 4 macam, yakni 1. Mubah yang mengikuti suruhan untuk berbuat. 2. Mubah yang mengikuti tuntutan untuk meninggalkan. 3. Mubah yang tidak mengikuti sesuatu. 4. Mubah yang tunduk kepada mubah itu sendiri. C. Hukum wadli. Yang dimaksud hukum wadli adalah titah Allah yang terjadi dengan menjadikan sesuatu sebagai sabab, syarat, mani, sahih, fasid, azimah, atau ruksoh. Hukum wadli bukanlah dalam bentuk tuntunan, tetapi dalam bentuk ketentuan yang ditetapkan pembuat hukum sebagai suatu yang berkaitan dengan hukum taklifi atau merupakan akibat dari pelaksanaan hukum taklifi itu. Para ulama berbeda pendapat dalam membagi hukum wadli. Dari berbagai pendapat itu akan diuraikan beberapa macam hukum wadli, yaitu 1. Sabab. Sabab dalam bahasa Indonesia atau sebab secara lugawi berarti tali dan sesuatu yang dapat menyampaikan kepada yang lain. Jumhur ulama usul mendefinisikan sebab sebagai sesuatu yang menyebabkan terjadinya hukum, baik secara langsung atau serasi maupun tidak langsung atau tidak serasi. Bila sebab itu ada, berlangsunglah hukum taklifi. Seandainya sebab itu tidak ada, maka hukum taklifi dianggap tidak ada. Bila diperhatikan hubungan antara sebab dan musabab, dari segi keserasian hubungan secara rasional ada 2 macam hubungan. Pertama, keserasian hubungan di antara keduanya tidak dapat diketahui secara jelas oleh akal. Inilah yang disebut sabab. Kedua, bila keserasian hubungan itu jelas dan dapat diketahui oleh akal, maka petunjuk adanya hukum disebut illah. Kemudian, 2. Syarat. Syarat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh pembuat hukum menjadi syarat terdapat hukum taklifi. Bila syarat itu belum terpenuhi, maka kewajiban belum ada atau perbuatan itu dianggap ada. Syarat hampir sama dengan sabab. Perbedaannya adalah adanya sabab, adanya hukum, sedang adanya syarat belum tentu menyebabkan adanya hukum. Kemudian ketiga, mani. Secara lugawi, mani berarti
berarti mencegah. Menurut istilah ahli usul, mani adalah sesuatu yang adanya menyebabkan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Mani dari definisi di atas dapat dipahami pula bahwa mani ada dua macam, yaitu a. Mani yang berpengaruh terhadap sabab. Adanya imani mengakibatkan batalnya sabab. B. Mani yang berpengaruh terhadap hukum, dalam arti menolak adanya hukum meskipun adanya sebab yang mengakibatkan adanya hukum. Kemudian 4. Sah. Secara lugawi, sah atau sihah, Indonesia sah berarti sembuh, sehat, selamat atau benar. Sahih adalah terpenuhnya syarat dan rukun syar'i. Ibadah dikatakan sah jika perbuatan ibadah itu dianggap telah memandai dan telah melepaskan pelakunya dari tanggung jawabnya kepada Allah dan telah menggugurkan dari kewajiban qada dalam hal-hal yang dikodok. Sah bisa juga dipahami sebagai akibat hukum dari sesuatu perbuatan taklifi yang sudah berlaku pada sebab, sudah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan telah terhindar dari mani. Kemudian yang kelima, batal. Batal adalah adanya kekurangan atau cacat dalam pokok-pokok suatu akad baik dalam bentuknya. Orang yang melakukan akad maupun yang diakadkan secara mudah batal berarti akibat dari suatu perbuatan taklifi yang tidak memenuhi sabab atau syarat, atau terpenuhi keduanya tetapi terdapat padanya mani. Kemudian 6. Fasid. Fasid seperti halnya batal adalah kebalikan dari sah. Bila kekurangan atau kesalahan terdapat pada salah satu syarat yang ditentukan, maka perbuatan itu disebut fasid. Kemudian yang ketujuh, azimah dan rukhsah. Sebagian ulama yang memasukkan azimah dan rukhsah ke dalam taklifi, menurut ahli usul, azimah adalah hukum-hukum kulli yang diisyaratkan pertama kali untuk menjadi hukum-hukum bagi semua mukallaf dalam semua keadaan, seperti sholat, zakat, dan seluruh ketentuan syariat yang lain. Adapun rukhsah adalah lawan dari azimah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa azimah adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan secara umum dan mutlak, baik perintah yang wajib maupun yang sunnah, baik larangan yang haram maupun yang makruh. Sedangkan rukhsah adalah keinginan dan kelapangan yang diberikan kepada seorang mukallaf dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Hukum menggunakan rukhsah menurut ulama berbeda-beda. Jumhur ulama berpendapat bahwa menggunakan rukhsah tergantung kepada bentuk uzur yang menyebabkan adanya rukhsah tersebut. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.